Berikutnya adalah lidah. Nah, kita bisa merasakan sesuatu makanan, apakah itu rasanya manis, pahit, asin, atau asam, itu karena adanya lidah. Ya. Maka lidah itu merupakan salah satu alat indera, terutama alat indera pengecap. Nah, tetapi selain sebagai alat indera pengecap, lidah juga punya fungsi yang lainnya, ya, yaitu pengatur letak makanan, ya. Jadi kita makan agar posisi makanan kita enak di mulut, gitu kan, itu diatur oleh lidah, gitu ya. Kemudian selain itu juga lidah berperan penting dalam proses berbicara. Dengan lain, lidah itu juga termasuk alat bicara, gitu ya. Jadi lidah bersama nanti dengan bibir dan langit-langit mulut itu mengatur jenis suara yang akan keluar dari tubuh kita, gitu ya. Jadi coba kalau kita ucapkan huruf C, L, N, R, S, ya, U, ya, itu yang membedakan nanti bentuk bibir, lidah, dan rongga langit-langit mulut kita, gitu ya. Jadi lidah itu berperan penting dalam proses berbicara, makanya lidah itu juga termasuk sebagai alat bicara. Oke, sekarang kita bahas bagian-bagian dari lidah. Pada lidah, kalau kita perhatikan, itu nanti ada pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Ya. Nah, kalau kita berbesar, bintil-bintilnya itu adalah sebagai berikut. Bagian yang ini peka terhadap rasa asin. Sedangkan yang ini peka terhadap rasa yang asam. Sedangkan bagian dekat pangkal lidah ini, ya, ini bagian yang peka terhadap rasa pahit, ya. Nah, jadi prosesnya kita bisa sampai merasakan rasa dari makanan atau minuman itu, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam tubuh akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap, gitu ya. Jadi ketika masuk ke lidah, yang berperan adalah nanti bintil-bintil. Nah, bintil-bintil kan terdapat saraf-saraf atau ujung-ujung saraf pengecap, gitu ya. Kemudian oleh saraf pengecap ini rangsangan akan dibawa ke otak. Nah, ketika sampai ke otak dengan baik, maka kita bisa merasakan rasa dari makanan atau minuman tersebut. Ya. Kemudian gangguan pada lidah itu bisa terjadi. Yang pertama itu akibat kalau kita terlalu panas atau terlalu pedas atau terlalu asin, ya, atau terlalu asam. Nah, makan makanan ini bisa mengakibatkan kepekaan dari lidah akan berkurang, ya. Jadi kepekaan lidah akan berkurang karena makanan mungkin akan mempengaruhi saraf-saraf yang ujung-ujung saraf yang terletak pada bintil-bintil tadi, gitu ya. Nah, tapi gangguan ini biasanya bersifat hanya sementara, ya. Jadi mungkin hanya beberapa hari. Gangguan lidah yang selanjutnya adalah pasti kita pernah mengalami yang namanya sariawan. Nah, sariawan ini biasanya lidah atau mulut atau gusi kita itu luka. Nah, sariawan ini diakibatkan karena infeksi oleh jamur. Ya. Jadi lidah, mulut kita atau gusi kita itu luka karena adanya infeksi jamur. Nah, biasanya orang yang mudah sariawan itu menandakan bahwa orang tersebut itu biasanya kekurangan vitamin C. Jadi untuk mencegah sering terjadinya sariawan, maka dianjurkan bahwa kita selalu mengkonsumsi vitamin C. Ya. Nah, itulah beberapa gangguan yang terjadi pada lidah.